Kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 021-391-5201, kemudian WhatsApp interaktif 0812-139834749. Ya, untuk review perdagangan sepanjang hari ini dan juga proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Wijaya Rangkuti. Beliau adalah CEO dari PT Miglair Investama Internasional. Ya, halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore, Mas. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, apa kabarnya? Ya, baik juga Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan mereview nih dari pergerakan IHSG. Di awal pekan kemarin, kemudian awal bulan November, indeksnya ini justru turun. Anda melihat seperti apa arah pergerakan dari IHSG sebenarnya? Apakah tren turun sedang terbentuk atau koreksi sehat saja dari pergerakan IHSG-nya? Ya, kalau menurut saya secara teknikal saat ini masih dalam koreksi sehat ya, karena masih di range itu sekitar koreksinya baru sekitar 38%. Oke. Jadi dan kemarin pun waktu menyentuh level 6.600 hampir 6.700 itu saya rasa sudah terlalu tinggi, ada over value. Nah, saya rasa ini cukup sehat ya, Mas ya, ke depannya. Juga kita lihat memang ada sedikit penguatan daripada US dollar dan pelemahan daripada rupiah yang mungkin ada impact-nya terhadap IHSG gitu. Ini kan kenaikannya juga cukup signifikan ya semenjak dari 28 September itu hampir sekitar 1 bulan dia bullish. Oke, berarti memang masih wajar saja jadi pergerakan indeks ini karena sempat juga nyaris menyentuh 6.700 begitu ya dari pergerakan IHSG. Secara teknikal juga dia membentuk triple bottom ya. Jadi dia menemui higher sebelumnya. Nah, ini menjadi level psikologis. Seandainya mampu ditembus dengan volume yang cukup signifikan, saya rasa ya kita bisa ke level 6.700 ataupun lebih sampai 6.800. Oke, justru kalau melihat kondisi seperti ini, bagaimana strategi investasi yang perlu diterapkan begitu? Apakah kita justru menangkap peluang nih untuk menambah posisi bagi yang sudah punya, sementara yang belum merasakan cuan dengan kenaikan indeks dalam beberapa pekan terakhir ini, justru ini saatnya begitu Pak Indra? Kalau strateginya menurut saya kita tunggu dulu. Ini mungkin dia akan ada koreksi lah sekitar beberapa persen lagi, sehingga ini bisa memberikan kita harga diskon ya untuk pembelian lebih lanjut. Jadi saya rasa ini bukan suatu hal yang buruk, justru ini bisa menjadi momentum untuk kita kembali mengikuti riding daripada wave bullish ya IHSG tersebut. Baik, tadi ada satu informasi begitu, Telkom pergerakannya yang memang kecenderungannya dalam 6 bulan terakhir naik, tapi hari ini lagi-lagi memang mengalami koreksi begitu. Kalau kita analisis dari pergerakan saham Telkom seperti apa ini, Pak Indra? Telkom. Ya. Hari ini closing marketnya turun. Ya. Jadi ditutup di 3.660 ya. Yes, 3.660 closing market hari ini. Ya, kalaupun pelemahan saya rasa dia hanya good price itu di 3.550. Itu menurut saya menjadi level equilibrium daripada Telkom. Jadi ada dua support saya di situ di 3.620, berarti sekitar 40 poin lagi ke bawah. Atau di level 3.580. Saya rasa itu bisa menjadi best price ya untuk untuk laju daripada pembelian daripada Telkom. Baik, tadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga sudah menyebutkan begitu bahwa Indonesia Investment Authority atau INA ini akan berinvestasi di anak usahanya Telkom Mitratel. Sejauh mana sentimen ini seharusnya bisa mengangkat lagi kinerja Telkom dan juga pergerakan harga sahamnya? Harusnya sangat baik ya Mas ya. Mengingat Mitratel itu dia secara fundamental itu cukup bagus ya, karena hampir seluruh operator di Indonesia itu telah menjadi tenan menempatkan BTS-nya di menaranya Mitratel. Dan itu jumlahnya seluruh Indonesia sudah sekitar 28.000. Jadi menurut saya ini akan menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk Telkom dan untuk Mitratelnya sendiri.
Baik, meskipun sedang mengalami pelemahan, Anda melihat ini peluang kita untuk mengambil sangat, posisi. ini sangat peluang ya untuk kita bersiap-siap untuk melakukan pembelian daripada Telkom. Baik. Dan ya zaman ditambah lagi dengan era digital ini dan industri telco saya rasa akan selalu menjadi industri yang menarik ya untuk diikuti dan diinvestasikan. Tapi jangan dikejar ya Pak Indra. Kalau Anda lihat tadi kan ada support di 3620, kemudian 3580 untuk Telkom. Ya, kita asumsi saja pelemahan ini adalah aksi profit taking dari kenaikan sebulan kemarin, Mas. Oke. Jadi orang juga punya setengah atau mungkin 60% dari cuan kemarin untuk melakukan pembelian lagi. Dan kita dengarkan sebentar lagi juga Mitratel akan IPO ya. Iya. Saya rasa banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk memiliki saham Mitratel ini. Baik, itu dia untuk analisis dari pergerakan Telkom dan Mitratel yang juga memang dinantikan begitu ya oleh masyarakat investor Indonesia apabila melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Indra, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dari pemirsa IDX Channel. Kita akan coba ulas satu persatu, Pak Indra. Kita akan menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Victor di Malang. Ini selamat sore, Pak Victor. Menanyakan pergerakan dari Unilever ini Pak Indra. Sudah punya di 4.400, kemudian AGII di posisi 1.400. Arah dari pergerakan kedua saham tadi minggu depan akan kemana nih Pak Indra? Pertama kita bahas Unilever dulu ya? Iya. Oke, sebentar. Hari ini naik 1,13% di 4.470 untuk Unilever, sementara Pak Victor punya di 4.400. Sudah ada sedikit cuan sih sebenarnya. Cuan Pak, mungkin yang mesti Pak Victor perhatikan mungkin di level 4.380 Pak ya. Karena saat ini level tersebut menjadi level support terdekat daripada Unilever. Saya tidak menyarankan untuk meng-hold lebih lama, tapi mengingat ini bisa menjadi momentum, ya saya rasa Pak Victor bisa meng-hold posisi Unilever ini, tapi tetap jangan lupa untuk menggunakan risk management. Level yang mesti diperhatikan yang tadi saya sebutkan adalah di level 4.380. Oke. Dan kenaikan yang hari ini terjadi begitu di 4.470, apakah esok hari Anda sarankan sebaiknya kita profit taking? Kalau secara teknikal dari intraday chart yang saya lihat, potensinya masih ada momentum dia sideways tapi berpotensi untuk menguat. Sideways ke level resisten berapa nih ya Pak? Terdekat mungkin di level 4.700 ya. 4.700. Jadi kalaupun punya posisi di 4.400 masih bisa di hold ya? Ada potensi masih bisa di hold. Baik, AGI bagaimana? AGII atau Aneka Gas Industri Tbk yang sudah punya posisi di 1.400. Singkat saja, support resistennya minggu depan akan kemana? AGGI. Ya. Level berapa tadi pembelian sih? Oke. 1.400. AGGI. Ya, mungkin yang perlu diperhatikan adalah level 1.355, Pak. 1.000? Itu ya 1.355. Oke. Itu menjadi level pivot saya ya. Apabila dia break berpotensi berbalik arah, akan ada kecenderungan bearish. Tapi apabila mampu menahan setidaknya 3 hari, ya saya rasa itu kan cukup menjadi support kuat ya sampai akhir tahun. Oke, akan bergerak kemana untuk minggu depan AGII? Resisten terdekat mungkin ke level 1.585. 1.585 itu dia untuk Pak Victor di Malang, tapi cukup hati-hati ya dengan Unilever maupun AGII-nya begitu ya Pak Indra ya. Ya. Baik itu.